Selamat pagi, salam dan bahagia Ibu, Bapak dosen penguji dan guru pamong yang saya hormati. Hari ini perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Martina, NIM 223232999369. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, 14 Desember 2022, saya melakukan praktik pembelajaran yang berjudul Mekanisme Pernafasan pada Manusia. Demikianlah video perkenalan saya. Mari kita saksikan video berikut ini. Datang paling pagi, jadi hari ini kita berikan kesempatan dia untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Nah, bagus. Oke, setelah itu Ibu akan periksa. Tadi waktu Ibu masuk ada yang tidak rapi di kelasnya. Coba lihat ada sampah-sampah nggak di dalam kelas? Tidak. Oh, ya, bagus, sudah bersih. Coba sekarang berdiri, Ibu akan periksa kelasnya. Ya, bagus ya. Silakan duduk. Ya, hari ini sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan kita semua tentang pembelajaran kita sebelumnya. Coba, kemarin kita sudah belajar apa? Kita sudah belajar Sistem pernafasan. iya, tentang sistem pernafasan. Siapa yang masih ingat apa saja organ pada sistem pernafasan? Kami, Bu. Oh iya, iya. Apa aja organnya, Nak? Adapun organ-organ sistem pernafasan yang pertama yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Oke, pasti kalian sudah
Ya, setelah mendengarkan video tadi, kira-kira nak, apa yang kalian dapatkan dari video orang menyanyi tadi? Yang ada hubungannya dengan sistem pernapasan. Teknik pernapasan. Bagaimana? Cara menyanyi. Ayo. Mengatur pernapasan saat menyanyi. Bagaimana cara mengatur pernapasan saat bernyanyi? Ya, orang bernyanyi itu ternyata tidak asal mengeluarkan suara, ya kan? Ya. Ada teknik-teknik pernapasan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi pernapasan itu ada mekanismenya. Perhatikan video ini lagi. Ada kaitan video tadi dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yuk, mari kita baca sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. 1, ayo sama-sama. Jadi ada 2 mekanisme pernapasan. Ada pernapasan. Perlu ada pernapasan. Karena nanti manfaatnya setelah belajar ini, apa kira-kira peserta didik mampu menggunakan dan merasakan perbedaan pernapasan perut dan pernapasan dada. Karena orang bernyanyi itu nanti itu kan, ketika orang bernyanyi itu ada 2 teknik kan. Ya. Oke, lanjut. Adapun penilaian yang akan ibu laksanakan hari ini adalah penilaian observasi sikap percaya diri dan kerja sama. Sikap percaya dirinya ini nanti ibu lihat apakah ketika tampil di depan ini mempresentasikan dengan sikap yang percaya diri. Lalu nanti kita akan membuat alat peraga sistem pernapasan, mekanisme pernapasan. Ya, apakah semua bekerja atau hanya sendiri? Di situ ada penilaiannya. Lalu nanti kita akan melaksanakan post test, ya. Ada evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran nanti menggunakan kuisis seperti biasa. Nah, supaya kita lebih semangat hari ini, supaya kita lebih semangat, kita akan tepuk PPK dulu. Silakan berdiri.
tahu dengan Ya, bacalah instruksi yang ada pada LKPD. Dan LKPD-nya juga sudah Ibu kirimkan ke emailnya masing-masing. Coba lihat LKPD-nya. Ini jangan lupa lihat tadi checklist coba fotolah foto dan sebutkan sesuai dengan tutorial di dalam video. Foto. Oke, mantap. Nah, di checklist ya, di checklist. Ini gimana? Nah, ini di checklist nanti apa dulu disuruh ngapain? Dipotong. Oke, mantap. Misalnya di sini. Lanjut. Pergi Gunting ada lagi ya? Ada itu. Oke, pelan-pelan ditarik. Pelan-pelan. Biar. Ya. Coba balik ngapain? Coba yang lain ya. Dikeluarin. Apa nih? Nah, coba. Ini ibaratkan dada kita kan? Iya, ya Bu. Kita kan turun, kecil kan? Ya, paru-parunya kecil udah kan keluar. Dilepas. Apa yang terjadi pada kulitnya? Berarti udaranya masuk. Itulah disebut dengan mekanisme pernapasan gitu. ya, kan ini tadi ibaratnya dada tadi. Nah, sekarang yang bawah. Coba. Nah, tadi ini perut kecil, perut besar. Udara ini badannya gimana? Ini apa? Kembang. Yang postur kita besarkan nih. Tapi ketika masuk lagi ke dalam, coba. Kecil. Itulah disebut dengan pernapasan perut.
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat badanku, jernih pikiranku, luar biasa nyaman bro. Baik sekali ya. Nah, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Saya Adina Syera sebagai moderator. Saya Simolda Sibon sebagai penjelas materi. Saya Mel Octavia sebagai penjelas materi. Saya Widaryanto sebagai penjelas materi. Saya Muasa sebagai penjelas materi. Ya. Dari alat peraga tersebut dapat kita ketahui yaitu sedotan utama dilambangkan sebagai trakea. Ini ya, sebagai trakea. Kemudian dua cabang sedotan dilambangkan sebagai bronkus di dalamnya. Ya. Kemudian permukaan botol dilambangkan sebagai rongga dada. Kemudian dua balon kecil dilambangkan sebagai paru-paru. Dan yang terakhir yaitu balon besar. Bagian bawahnya dilambangkan sebagai diafragma. Soal selanjutnya yaitu bagaimana keadaan balon dalam botol ketika botol ditekan. Keadaan balon dalam botol ketika botol ditentukan ditekan yaitu balon mengempis. Bagaimana keadaan balon ketika tekanan botol dilepas? Jawab. Keadaan balon ketika tekanan botol dilepas yaitu balon menjadi mengembang atau kembali ke bentuk semula. Proses menekan dan melepas tekanan botol merupakan perhitungan dari napasan. Jawabannya adalah dada. Jadi yang ini ditekan dan dilepas itu merupakan sistem pernapasan dada. Mekanisme pernapasan dada. Proses menekan botol merupakan proses menghembuskan udara atau ekspirasi, yaitu saat ditekan botol maka kedua balon akan mengempes. Itu termasuk mekanisme menghembuskan udara atau ekspirasi. Kemudian proses melepaskan tekanan pada botol merupakan proses menghirup udara atau inspirasi. Jadi saat dilepaskan itu merupakan menghirup udara atau inspirasi. Soal selanjutnya, bagaimana keadaan balon dalam botol ketika bagian bawah botol ditarik? Jawabannya yaitu keadaan balon dalam botol ketika bagian bawah botol ditarik yaitu mengempes. Selanjutnya, bagaimana keadaan balon ketika bagian bawah botol kembali ke posisi awal? Keadaan balon ketika bawah botol kembali ke posisi awal yaitu mengembang. Jadi sampai di sini ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Ya, ada pertanyaan, Bu. Bagaimana urutan mekanisme pernapasan perut? Urutannya adalah K. Ketika balon besar atau dilambangkan sebagai diafragma ditarik, maka kedua balon yang kecil ini atau dilambangkan sebagai paru-paru mengembang. Itu dimaksud dengan inspirasi. Tapi ketika kembali dilepas, maka kedua paru-paru atau balon ini akan kembali mengempes.
Sampai di sini ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, kami akan mengakhiri pesan-pesan kami. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kita sudah diskusi, sudah presentasi ya kan? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian penguatan ya dari diskusi tadi yang salah-salah mana Bu, yang benar-benar. Yuk, perhatikan dulu lagi. Mekanisme pernapasan itu ada dua, pernapasan perut dan pernapasan dada. Perbedaannya apa Bu? Kalau pernapasan dada menggunakan aktivitas rongga dada. Kalau pernapasan perut berhubungan dengan aktivitas organ diafragma. Perhatikan pada pernapasan perut. Yuk, lihat sini dulu. Nah, diafragma itu kalau ada ya, ini penguatan ini penting karena materi ini sebenarnya materi ilustrasi. Diafragma kita itu sebetulnya bentuknya melengkung. Ya, diafragma kotor perut itu sebenarnya bentuknya melengkung. Jadi sebenarnya kan ini gini. Ya, pada keadaan dia melengkung ini, melengkung, udaranya itu keluar. Itu kita begini. Ketika diafragmanya ini ke dalam ini pada keadaan normalnya, apa yang terjadi? Tekanan udara di dalam rongga dadanya itu membesar, udaranya keluar. Tapi ketika diafragmanya kembali lagi ke bentuk semula mendatar, apa yang terjadi? Tekanan udara di dalam dada ini mengecil, udaranya masuk, paru-parunya membesar. Jadi begitu, dia mengkerucut, mendatar, itulah diafragma. Oke ya, jadi itu penguatannya. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan kata-katanya? Ayo, kesimpulannya apa? Nggak apa-apa, sama-sama. Ya, ayo. Dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan menggunakan dada dan pernapasan perut. Dan dalam pernapasan dibagi di dua, yaitu menghembuskan disebut dengan ekspirasi dan menghirup disebut sebagai inspirasi. Ada lagi? Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu untuk. Ya, kalau pernapasan perut melibatkan apa tadi? Ya, Pak. Ya, terus kalau pernapasan Dada melibatkan rongga dada. rongga dada, otot-otot pada rongga dada. Baiklah, kita akan kuis ya. Sudah selesai, kita akan lihat dasarnya. Silakan diambil kelompoknya di depan. Ada berdua tak ya, Bu?
Mengulang kembali. Mengulang kembali Pelajaran yang belum dipahami. pelajaran yang belum dipahami. Oke, baiklah. Kita sudah merefleksikan diri kita. Maka sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan. Baca bukunya ya. Oke, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.